Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Adista Devi Sananda dari kelas PGM 5E dengan NIM 126-205-21102. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI, yaitu mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka, yuk kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dari kriteria penilaian itu sendiri. Jadi, kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sedangkan penilaian dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu. Dengan menggunakan kriteria, penilaian yang sifatnya subjektif dapat dihindari, paling tidak dapat dikurangi. Dengan kriteria dapat memudahkan seorang guru untuk menilai hasil belajar yang telah dicapai oleh seorang peserta didik. Untuk beberapa konsep dalam penilaian kurikulum merdeka itu, yang pertama yaitu bahwa penilaian itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu bahwa penilaian dirancang secara adil, proporsional, valid dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang ketiga, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bahwa hasil penilaian itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi dalam kurikulum merdeka itu terdapat 3 kriteria penilaian, yaitu yang pertama berkeadilan, yang kedua objektif, dan yang ketiga yaitu edukatif. Maksud dari berkeadilan yaitu bahwa penilaian yang dilakukan itu tidak bias terhadap latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Kriteria yang kedua yaitu objektif, maksudnya bahwa penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu kriteria edukatif, maksudnya bahwa penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan juga orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan juga hasil belajar. Dan untuk kurikulum merdeka sendiri, untuk penilaian atau asesmennya itu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen diagnostik yaitu asesmen yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran dan dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa sehingga menjadi panduan guru dalam perencanaan pembelajaran yang efektif dan tepat sasaran atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu asesmen formatif, yaitu bahwa penilaian atau asesmen formatif ini bertujuan untuk memantau atau memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang biasa disebut CP oleh murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kriteria penilaian hasil belajar dalam kurikulum merdeka. Sampai sini dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.